Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif, dan insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan masuk ke dalam fasal berikutnya di halaman 48, faslun fi taqwal qulub. Ya, fasal pembahasan tentang hati yang bertakwa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang takwa, ya, tentang idiom takwa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala pada anggota tubuh kita itu bukan akal, ya, tapi hati, seperti itu. Ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk mencari kebenaran itu pada tempatnya, ya, terutama kebenaran agama. Jadi kalau kebenaran agama dicari selain bukan dengan hati, maka nggak akan pernah ketemu kebenaran yang sejati itu. Jadi Bapak Ibu mau berdekatan dengan Allah, mau punya hubungan khusus dengan Allah, tapi pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan menggunakan hati, tapi dengan menggunakan otak kita misalnya, itu ibarat kata cari kebenaran tapi salah kamar. Cari kebenarannya di tempat yang salah. Ya, maka kemudian banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan takwa itu letaknya di dalam hati kita. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah dalam satu hadis. Yashiru ila sadrihi salasa marat. Yang namanya takwa itu di sini, kata Rasulullah. Dia menunjukkan atau mengisyaratkan pada hatinya, bahkan diulang lagi di sini sebanyak 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan takwa itu letaknya pada hati manusia, begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah barang pasti juga mengatakan takwa itu diletakkan sama Allah Subhanahu wa taala, potensinya itu di dalam hati manusia. Misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sebenarnya dalam konteks haji, tapi kemudian para ulama mengeneralisir ayat ini berlaku umum untuk semua konteks. Yang namanya mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala itu kerjaan hati, terutama hati yang bertakwa. Fa innaha min taqwal qulub. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang punya otak tapi tidak punya hati tidak akan pernah bisa memuliakan masjid. Ya, dia pasti memperlakukan masjid layaknya kantor dia.
Jadi sebagaimana dia bisa bentak-bentak orang di kantor, dia juga bisa bentak-bentak orang di dalam masjid. Padahal bentak-bentak orang dalam masjid itu adalah suatu perkara yang tidak pernah diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa baca misalnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu paling tidak senang sama makhluk, sama jenis manusia yang yuhibbul jahra bisu. Al jahra bisu itu terang-terangan membongkar keburukan orang lain di hadapan orang banyak. Itu tidak patut sama sekali. Tapi sekarang nampaknya di kota kita, saya tidak ngomong dalam skala besar, hanya di Banda Aceh aja mungkin, semoga itu kayaknya maki-maki itu sudah jadi ngetren bagi penceramah sekarang. Pokoknya kalau ndak maki orang ndak enak. Dan maki-maki itu di masjid, itu yang betul-betul yang sangat kita khawatirkan. Omongannya itu omongan layaknya di kamar mandi sebenarnya, tapi kemudian diproduksi di masjid. Kalau kita bawa anak kita itu harus kita tutup telinganya. Atau kalau dia di TV kan, disiarkan di TV, itu pasti ada sensornya, tet bunyinya di situ. Tidak patut diperdengarkan di masjid kata-kata makian itu. Saya teringat betul waktu saya kecil itu, kami main sepak bola bersama teman kami, beberapa teman kami. Kemudian saya di sliding, disitulah saya pertama tahu kata kejar sapi dalam bahasa Aceh. Terjemahannya bahasa Indonesia kejar sapi, bahasa Acehnya agak sedikit kurang enak kita sebut di sini. Ya, tapi waktu itu saya sudah tahu kata kejar sapi itu tidak baik. Namun seberapa tidak baik kata itu saya tidak paham. Ya namanya anak kecil Bapak Ibu. Sehingga suatu hari sepulang ke rumah, dulu itu di masa awal tahun 90-an, anak-anak kecil generasi saya itu senang nonton film Satria Baja Hitam namanya. Ya, jadi tidak semua rumah ada film itu, termasuk rumah saya tidak ada karena orang tua kami tidak beli parabola waktu itu. Jadi nontonnya di rumah tetangga. Ya, datang ibu saya suruh beli belanjaan, tidak mau saya. Yang namanya film itu hadirnya seminggu sekali tiap hari Rabu itu. Disuruh terus. Akhirnya ngomonglah pada ibu saya itu, kejar sapi sana. Kejar sapi sana, saya bilang sama ibu saya. Diambil saya itu, dibawa ke kamar mandi, ditaruh cabai. Terus dibilang sama ayah saya, ini perkataan cuma cocok di tempat ini, kata ayah saya. Itu lebih kurang 25 atau 28 tahun yang lalu. Tapi sekarang kok kata dalam kamar mandi itu sudah diucapkan di dalam masjid. Itu yang membuat hati kita heran. Dulu orang tua kita mendidik perkataan itu tidak boleh muncul di masjid atau di tempat umum. Jangankan masjid, di tempat umum tidak boleh muncul. Tapi sekarang munculnya di masjid. Dari orang yang seharusnya mengajari kita untuk tidak bertutur kata seperti itu. Ini kan miris. Dan yang lebih mirisnya, setelah si penceramahnya ngomong seperti itu, masyarakatnya tepuk-tepuk tangan. Oh, hebat sekali penceramah itu. Kagekeun ke pemerintah kahayudan. Apa standar kebaikannya Bapak Ibu? Kalau memang ngomongin orang dengan perkataan kasar itu diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada ayat tadi la yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim, itu loh. Jadi Rasulullah kan tidak pernah maki-maki dalam menyampaikan kebenaran itu. Pasti Rasulullah menggunakannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ya, sehingga saya selalu punya istilah itu, kebenaran dan kebaikan itu dua hal yang berbeda. Kebenaran itu di dalam diri kita. Kalau kita terlalu menonjolkan kebenaran, nanti lama-lama bentrok. Karena apa yang saya yakini kebenaran belum tentu kebenaran sama Haji Najib. Boleh jadi kebenaran dalam perspektif Haji Najib itu berbeda dengan kebenaran dalam perspektif saya. Sehingga yang kita keluarkan dari diri, keluar dari diri kita itu bukan kebenaran tapi kebaikan, Bapak Ibu. Kebaikan.
Haji Najib punya banyak kebaikan, saya juga punya kebaikan. Bisa duduk di satu meja kopi, di situ ngomong tentang kebaikan, ketemu ide dengan ide, kepala dengan kepala, hati dengan hati pada saat itu. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbik." Rabbuk itu, rabbuka ila rabbika itu, Tuhan kamu itu adalah kebenaran. Kita meyakini Tuhan itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu kebenaran yang kita yakini. Tapi ketika menyampaikan kebenaran, ketika kebenaran itu dikeluarkan dari diri kita itu bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Betul kan? Jelas ayatnya itu. Waktu kebenaran yang kita yakini di dalam kita itu mau disampaikan keluar bil hikmah, kata Allah. Ya, wal mau'idatil hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu debat, solusi yang terakhir, kalau tidak ada hikmah, enggak ada mau'idah hasanah, terpaksa debat, pakai ahsan. Ahsan itu Bapak Ibu, hasan. Di antara ketiga ini ada yang satu yang paling ahsan, itu yang dipakai itu. Baik. Ternyata ada satu lagi yang paling baik di antara baik-baik ini. Yang paling baik itu disuruh pakai sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kok malah kata-kata kamar mandi itu didungkilkan di atas mimbar kita. Itu kan tidak benar sama sekali, model seperti apapun alasannya tidak benar. Seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam Ihya Ulumuddin sering diibaratkan kebenaran dengan kebaikan itu seperti restoran. Bapak Ibu sering, saya yakin, mengunjungi restoran. Restoran itu punya dua bagian besar, bagian belakang dengan bagian depan. Bagian belakangnya namanya dapur. Di situ tempat piring dibersihkan, ya kan? Tempat diolah, diracik bumbu-bumbu supaya dia sedap. Mau banyak mecinnya atau kurang mecinnya, mau pedas ataupun mau manis, di situ racikannya. Dan biasanya dapur itu kotor Bapak Ibu, kotor itu. Terbangan bumbu-bumbu, ada asap-asap macam itu. Tapi disitulah diolah kebenaran makanan yang akan kita makan. Namun Bapak Ibu, makanan yang sudah diolah di dapur itu ketika disajikan di bagian depan, itu disajikan dalam bentuk yang paling baik. Memang pernah Bapak Ibu datang ke restoran, bagian depannya itu kotor? Tidak pernah Bapak Ibu. Jorok? Tidak pernah. Lantainya pasti bersih, sebersih masjid ini, bahkan mungkin lebih bersih itu lagi. Ya, pakai AC, ada ruang, ada parfumnya. Jangankan nyamuk pun tidak ada di situ. Bersih, sehingga orang menyantap makanan itu nyaman, bagian depannya itu. Maka sikap orang Islam itu harus seperti dapur. Oke lah, bagian ini kita ada masalah, tapi ketika kita berhadapan dengan orang, kebaikan itu yang harus ditonjolkan itu. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tempat semua kebenaran yang diyakini oleh manusia itu adalah hati. Min taqwal qulub. Nah, ini kenapa ada orang maki-maki itu gejala hatinya tidak bertakwa itu sebenarnya. Meskipun omongannya itu kayaknya dia yang paling benar, yang paling bertakwa. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala sendiri pernah menjelaskan fenomena orang-orang seperti ini di dalam Al-Qur'an. Misalnya Bapak Ibu, saya kutipkan satu ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya." Banyak sekali manusia yang omongannya itu membuat hati kalian takjub, itu kan? Bahkan dia tidak sungkan-sungkan, tidak ragu-ragu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dia mempersaksikan Allah terhadap apa yang dia omongan itu adalah kebenaran. Ada fenomena seperti itu. Teriak sana, teriak kemari, seolah-olah dia yang paling benar. Tapi kata Allah, orang yang seperti ini wahwa aladul khisam, dia adalah musuh yang paling nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Ibu fenomena orang seperti ini di dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa Allah menganggapnya aladul khisam padahal omongan itu yu'jibun nas, ya, membuat hati manusia takjub? Karena tadi omongannya itu tidak diproduksi dari taqwal qulub, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit agak menyimpang.
kita itu tidak boleh disindir sama Abu Nawas itu. Jangan sampai kita kena sindiran Abu Nawas. Bapak Ibu tahu kan kisah Abu Nawas itu mencari kebenaran di tempat yang salah, di tempat yang keliru gitu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak boleh kena sindir sama Abu Nawas. Abu Nawas itu orang setengah gila. Masa kena kita yang waras ini kena sindir dengan orang yang setengah gila itu. Ya, dan sudah lama sekali. Masa sindiran itu masih relevan buat kita? Apa sindiran Abu Nawas kepada orang yang salah kamar cari kebenaran itu? Dikisahkan suatu hari Abu Nawas itu kehilangan sebuah jarum. Ya, jarumnya hilang, cari kemana-mana nggak akan ketemu, nggak ketemu. Sehingga tetangganya risau, sudah berjam-jam Abu Nawas itu cari jarum. Tetangga samping kanan samping kiri itu akhirnya ikut membantu Abu Nawas cari jarum di halaman rumahnya. Cari jarum, enggak ketemu. Ya bolak-balik enggak ketemu di malam hari. Akhirnya tetangganya sudah sekian lama cari jarum, nanya sama Abu Nawas, Abu Nawas, emang jarumnya jatuhnya di mana?" Ya, jawab Abu Nawas, "Jatuhnya itu di dalam kamar saya, di dalam rumah." Lah, kalau jatuhnya di dalam rumah ngapain carinya di luar rumah, di pekarangan? Tanya orang-orang ini, ngapain carinya di sini? Ya, jawab Abu Nawas, di dalam rumah gelap, nggak ada lampu, tapi di sini terang, ada sinar bulan, makanya saya carinya di sini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai jadi kena sindiran Abu Nawas. Cari kebenaran, tapi premis-premis yang digunakan itu bukan premis-premis kebenaran. Ya. Misalnya saya katakan takwa itu kan idiom atau premis dalam agama ya, takwa, barokah, apalagi takwa, barokah, tawakal, itu premis-premis dalam agama Bapak Ibu. Ar-raja wal khauf, ya kan, fana, itu premis-premis dalam agama. Maka kita harus tahu betul apa makna dari premis itu. Jangan salah menempatkan diri dalam premis itu. Dan bagaimana kita cara memahami premis itu juga harus menggunakan sudut pandang agama. Jangan pakai sudut pandang ilmu pengetahuan, karena beda, cara mainnya beda. Ilmu pengetahuan itu saya selalu menceritakan, basis ilmu pengetahuan itu akal. Yang namanya akal itu tidak bisa berkompromi dengan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal. Dalam bahasa filsafatnya itu tidak bisa menerima oposisi biner. Dia itu satu aja. Kalau 5 dikali 5 ya sudah 25, tidak punya kemungkinan yang lain itu. Tapi kan kalau ada orang sedekah, kemudian rezekinya barokah, itu tidak bisa dicerna secara ilmu. Karena yang namanya sedekah itu dalam ilmu pengetahuan mengurangi rezeki. Traktir orang itu kan mengurangi rezeki itu. Artinya duit di dompet kita kan berkurang setelah itu. Dari pecahan 10.000, 100.000, setelah traktir kopi beberapa gelas, tinggal 40.000 lagi, kan berkurang itu. Nah, ini bisa hanya dipahami dengan konsep barokah. Maka dekati barokah itu dengan agama, jangan dengan akal kita seperti itu. Ini jangan sampai kena sindir Abu Nawas untuk kedua kali. Cukup tadi aja yang pertama kita disindir keras sama Abu Nawas itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga bersabda dalam surah Al-Baqarah ayat 225, wa qala Allah Ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ini ayat tentang sumpah palsu ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Bukan sumpah palsu, sumpah lagha, sumpah sendagurau, karena dalam kebiasaan orang Arab itu ada yang disebut dengan sendagurau. Sumpah tapi hanya basa-basi ya dalam kehidupan orang Arab itu namanya billaghwi fi aimanikum. Kalau Bapak Ibu pergi ke Arab belanja di pasar-pasar Arab itu, orang Arab biasanya yang jualan akan ngomong, wallahi hadza rakhis, kata dia, demi Allah ini murah. Apanya yang murah? Dia untung 200 real di situ. Tapi orang Arab sudah kebiasaannya seperti itu, sedikit-sedikit sumpah. Yang sumpah seperti ini enggak diambil pikiran sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diambil pikirannya menjadi hitungan Allah Subhanahu wa taala, sumpah seperti apa?
walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ya, sumpah yang diperankan oleh hati kita itu betul-betul kita bersumpah di situ. Ya, itu jadi hitungan sama Allah. Kalau kita langgar sumpah itu ada konsekuensinya dalam fikih, namanya kafaratul yamin, ya. Wajib membayar kafarat sumpah. Ya, itu namanya wajib membayar kafarat sumpah. Kapan sumpah itu diperhitungkan? Yang dimainkan, yang diperankan oleh hati kita. Maka ada ayat bima kasabat qulubukum, sumpah yang terlintas di dalam hati kalian. Jadi perhitungan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi hati manusia. Yang menjadi pertimbangan bukan hal yang lain, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah hati manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah sebabnya dalam ajaran agama kita dilarang berburuk sangka kepada orang lain. Karena yang namanya permainan hati itu kan tidak bisa diukur. Tidak ada yang bisa mengukurnya. Siapa yang bisa mengukur permainan hati itu? Yang bisa menjinakkannya tidak ada. Siapa yang tahu saya ini sedang memikirkan kejahatan? Kan tidak ada. Atau sebaliknya, siapa yang tahu saya mungkin lagi zikir sama Allah sekarang? Kan tidak ada yang tahu. Maka oleh karena itu selalu pandangan kita kepada orang lain itu harus husnudzon bahasa agamanya. Ya, karena tadi kita tidak ada yang tahu siapa yang lebih baik di antara kita. Dan kedua, yang namanya kebaikan itu tidak pernah punya ukuran. Beda Bapak Ibu dengan apapun, jarak misalnya. Jarak dulu tidak punya ukuran yang jelas itu. Dalam Islam itu hanya ada masiratul jamal, perjalanan onta. Sejauh perjalanan onta 3 hari 3 malam, maka orang itu sudah boleh jamak dan qashar sholat, itu loh. Tapi kemudian manusia mengembangkan suatu ukuran buat jarak. Ada milimeter, ada sentimeter, ada meter, ada kilometer. Jarak bisa ditaklukkan oleh manusia dengan ukuran itu, ya kan? Suhu, mau panas mau dingin, dulu manusia tidak bisa kendalikan itu. Suhu panas dingin tidak bisa kendalikan manusia. Kalau dingin ya dingin sekali, paling pakai selimut aja atau pakai jaket. Kalau panas ya panas sekali, paling cuman pakai air. Tidak ada yang namanya AC. Kenapa? Manusia tidak bisa mengendalikan suhu. Tapi kemudian manusia menciptakan ukuran buat suhu. Maka saya pernah cerita Bapak Ibu, di dalam novel itu, dalam satu, tapi ini cerita nyata ya, bukan hanya sebatas novel. Artinya novel itu diangkat dari fakta sejarah. Dulu itu kan di Jepang ilmu bela dirinya salah satunya samurai Bapak Ibu. Samurai itu ilmu bela diri yang semua jurusnya itu diterjemahkan pada pedang, ya kan? Artinya samurai itu kalau hilang nggak ada pedang, jurus-jurusnya itu nggak fungsional dengan baik, kan gitu samurai. Maka buat pedang dalam ilmu bela diri samurai itu memainkan peran yang cukup signifikan. Itu tidak boleh sembarangan buat pedang. Pedangnya harus punya daya tahan, bahkan membelah pedang yang lain seperti itu. Maka ketika seorang samurai buat pedangnya, itu besi harus dipanaskan di perapian sampai warnanya itu kuning ke orange, kuning kemerah-merahan seperti warna orange. Dan itu harus mirip sekali warnanya seperti matahari yang mau tenggelam di sore hari. Bapak Ibu kalau lihat matahari yang mau tenggelam itu kan warnanya orange betul, itu seperti kuning telur. Ya, jadi orang samurai waktu itu mau panasin besi untuk dijadikan pedang samurai itu, mereka mencocokkannya dengan matahari mau tenggelam. Ini sudah mirip ini. Jadi selalu kalau mau buat pedang samurai, buatnya ketika matahari mau tenggelam, ketika petang hari, selalu seperti itu. Tapi Bapak Ibu, seiring dengan perkembangan zaman, pada saat ilmu pengetahuan sudah sangat maju, manusia punya ukuran untuk mengukur suhu, ada namanya derajat Celcius itu. Maka buat pedang samurai di zaman sekarang berbeda dengan pedang samurai di zaman lalu. Tinggal ambil besinya ditaruh ke opennya ditutup, kemudian di setel. Oh ternyata suhunya itu 1000 derajat Celcius. Panasnya dipanaskan di dalam situ, setelah 1000 derajat Celcius diambil, kualitasnya sama dengan orang yang dulu buat, dengan cara yang lebih efisien dan simple seperti. Kenapa? Manusia sudah bisa menaklukkan suhu, sudah punya ukuran buat suhu.
Tapi yang namanya kebaikan Bapak Ibu dalam hati manusia itu siapa yang tahu? Apa ukurannya? Enggak ada. Kalau Bapak mau ngukur, wah ini kebaikan saya hari ini sekian banyak. Oh ini saya sholat subuh 27 berjamaah berarti dapat 27 pahala. Sebentar lagi sholat duhur 27, sholat isya 27, kali 5, 27-nya dikali 5. Bapak Ibu mau umumkan itu ke hadapan manusia, kena pagar riya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada riya itu kan. Enggak boleh kita langgar itu riya. Maka tidak ada pentingnya juga kita obral itu kebaikan. Misalnya Bapak Ibu, wah ini saya selalu berhusnudzon sama orang. Kemudian perlu nggak diobral itu sama orang? Tak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu obral nanti kena riya. Yang ada apa yang sudah kita lakukan itu hangus semuanya gara-gara omongan kita tadi. Jadi tidak perlu deklarasi, tidak perlu ukuran untuk buat kebaikan itu. Nah ini kalau bahasa Nabi apa? Sedekah tangan kanan jangan sampai ketahuan tangan kiri. Itu kan jelas sekali istilah yang dipakai oleh Nabi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, sama saja sama Allah. Mau kalian nampakkan, wa in tubdu ma fi anfusikum itu maknanya mau kalian nampakkan apa yang ada di dalam diri kalian, au tukhfuhu atau mau disembunyikan sedalam-dalamnya, yang paling rahasia di dalam diri kita, yuhasibukum bihillah. Allah bisa menghitungnya. Allah bisa mengetahuinya. Ya, maka tidak ada yang rahasia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Bapak Ibu, wewenang Allah itu fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Allah itu akan memaafkan yang jahat-jahat dari diri kita, atau Allah Subhanahu wa taala itu akan mengazab. Orang yang buat baik pun bisa diazab sama Allah, ya kan? Bahkan orang yang banyak dosanya bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah, itu wewenang Allah. Maka saya menarik itu Bapak Ibu dalam ilmu tasawuf. Allah itu tidak pernah tunduk dengan apapun. Jadi kalau Bapak Ibu meyakini Tuhan dalam ajaran agama Islam itu seperti apa, betul-betul mutlak wewenangnya, betul-betul absolut wewenangnya, betul-betul berbeda dengan manusia wewenangnya. 3 itu karakter Tuhan umat Islam itu. Mutlak apa? Mutlak tidak ada batasannya, nggak ada pagar Bapak Ibu. Itu mutlak namanya. Ma'ul mutlak maknanya apa? Airnya mutlak, merdeka dia, tidak dibatasi. Zat air itu tidak berubah dengan salah satu dari 3 unsur, tidak berubah warna, bau, dan rasanya, sehingga air itu disebut dengan ma'ul mutlak. Jadi dia tidak dibatasi airnya, warnanya, rasanya, baunya, sehingga dia disebut dengan ma'ul mutlak. Allah juga seperti itu, kekuasaannya itu tidak ada yang bisa batasi. Begitu juga absolut. Boleh Allah Subhanahu wa taala itu senang-senang Allah itu. Ya, memang kita mau ngatur Allah Bapak Ibu kan tidak bisa. Yang ketiga, distingsi, berbeda sekali dengan manusia. Maka ada ayat lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kenapa ada ayat seperti itu? Laisa kamitslihi syai'. Berbeda dengan makhluk. Berbeda misalnya Bapak Ibu kalau kita mau buat perbandingan dengan Tuhannya Hindu ya. Ini mohon maaf, orang Hindu itu kan ada trimurti ya istilahnya. Kalau Kristen Trinitas, kalau Hindu itu Trimurti, ada 3 Tuhan yang memainkan peran berbeda-beda. Brahma itu kan, ada lagi namanya Brahma Wisnu, ya. Ada lagi namanya Siwa. Brahma itu yang menciptakan, ya. Wisnu yang merawat ciptaan, Wisnu yang merawat ciptaan. Sedangkan Siwa yang menghancurkan ciptaan. Jadi Bapak Ibu dilahirkan itu waktu bayi lahir itu kerjaannya Brahma. Tapi kita berkembang terus banyak mengumpulkan kaya, menjadi orang sukses, itu kerjaannya Wisnu. Kemudian besok gigi kita tanggal, itu kerjaannya Siwa itu. Jadi Tuhan dalam ajaran Hindu itu enggak mutlak. Dia harus berkompromi dengan Wisnu. Brahma harus berkompromi dengan Wisnu. Saya kasihan sama dia, tolong rawat dia ya. Dalam keyakinan agama Hindu seperti itu.
Siwa mau habisi seseorang, ternyata orang ini dikasihani sama Wisnu. Wisnu berkompromi dengan Siwa itu. Jangan dulu habisi dia, sayang dia. Jadi enggak mutlak kekuasaan. Tapi Tuhan dalam Islam itu mutlak. Nah, saking mutlak absolut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu, bahkan Allah tidak tunduk sama perkataannya sendiri. Gitu. Saya paham Bapak Ibu? Allah tidak dikontrol oleh perkataannya sendiri. Suka-suka Allah, gitu kan? Jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menundukkan Allah itu. Meskipun Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, dia tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad itu. Tapi yang perlu kita ketahui, hukum Allah itu dia tidak tunduk dengan omongan dia. Terserah Allah mau masukkan orang bejat ke dalam surga, itu terserah Allah. Bapak Ibu tidak punya wewenang protes. Itu yang ingin saya katakan gitu. Artinya tidak ada yang mampu membatasi, mengontrol, memagari kewenangan yang super absolut mutlak itu Bapak Ibu. Maka kita hanya mengharapkan apa karunia Allah kan gitu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Itu yang selalu kita harapkan Bapak Ibu. Ya, jadi semoga-moga lah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya mau menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu yang selalu menjadi harapan kita. Baik. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurur rahim dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi anfusikum, mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Fahdharu, maka berhati-hatilah. Jangan sampai, ya boleh jadi kita menyembunyikan sesuatu sama manusia, tapi tidak akan pernah mampu menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah itu. Ya, sama manusia oke lah, tapi jangan Allah Subhanahu wa taala kita akalin. Sekarang Bapak Ibu, kita itu kadang-kadang mencoba mengakalin Allah. Sebenarnya kata mengakalin itu baik bagi saya ya, karena kan ada unsur akal itu situ. Tapi dalam konotasi bahasa Indonesia menjadi buruk ya kan. Mengakalin kan menjahatin Allah, atau dalam bahasa lain buat iseng sama Allah. Saya kasih contoh Bapak, dan contoh ini sering saya ceritakan. Waktu saya bawa jamaah umroh itu kan kita ajak ke Rodah Bapak Ibu, jamaah itu kita ajak ke Rodah. Dan Bapak Ibu tahulah di Rodah itu kita tidak boleh lama-lama ya kan. Paling lama itu 5-10 menit ya kan. Setelah itu ada Pak Satpol PP di situ, ada Satpol PPWH-nya. Itu akan mengusir kita kalau terlalu lama di situ. Kemudian masuk rombongan berikutnya. Nah, kita masuk Rodah dengan beberapa orang jamaah. Masuk Rodah, setelah sholat 2 rakaat berdoa sebentar, ya kena usir sama seperti orang lain. Ya, kena usir, keluar dari Rodah, salam kepada Rasul, salam kepada Abu Bakar, salam kepada Umar, keluar dari Masjidil Haram. Nunggu, ternyata sahabat kita satu orang belum keluar. Tunggu 15 menit, belum juga keluar dari Rodah dia ini. Tunggu 30 menit, setengah jam, juga belum keluar. Wah, ini udah enggak betul nih nampaknya. Akhirnya kita berkompromi sama teman-teman, ayo deh kita balik ke hotel, tunggu di hotel aja. Toh dia tahu kok enggak jauh hotel dari pintu Rodah itu. Balik ke hotel. Barang setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian, teman kita ini baru balik juga ke hotel. Kebetulan ini orang satu kamar dengan saya. Nah, dia dengan bangganya bercerita dengan kami, waduh Ustaz berapa lama di Rodah? Ya cuma 5-10 menit, cuma bisa sholat 2 rakaat, baca doa dikit, kemudian udah kena usir sama Satpol PP. Saya Ustaz, kata dia, 30 menit di Rodah. Orang sampai 3 kali bolak-balik, saya baru keluar dari Rodah itu, kata dia. Lah saya bertanya kan, kok bisa Anda itu lama sekali di Rodah? Ya caranya Ustaz, ketika kita mau diusir, kan nanti diusir kita dari Rodah itu. Mau diusir dari Rodah, kita sujud, lama-lama aja dalam sujud. Satpol PP itu kan gak bahkan mengusir kita waktu kita sujud, kata dia. Lah
Memang betul Anda ini nggak akan bisa, Anda bisa mengakalin Satpol PP, tapi Anda itu kan mengakalin Allah. Sujudnya Anda itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena supaya nggak diusir sama Satpol PP. Itu apa fenomenanya, Bapak Ibu? Itu kan krisis spiritual sebenarnya. Ya meskipun lama, secara ritual dia hebat, oke, bagus, tapi spiritualnya kering itu, Bapak Ibu. Dia betul memang bisa mengakalin Satpol PP, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bisa nggak diakalin itu? Oke lah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sama sahabat kita itu. Ya Bapak Ibu ya dimuliakan oleh Allah. Maka jangan pernah coba ini ya, hati kita itu jangan coba main-main. Diketahui betul sama Allah, fahzaru, maka hati-hatilah. Ya kata Allah, fahzaru wa alamu anallahu ghafurun halim. Ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pemaaf, maha pengampun, halim, yang tidak mudah mengambil perhitungan. Halim itu berjiwa besar ya. The ethic of magnanimity dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang enggak mudah peduli dengan kesalahan orang lain itu kepada dia, itu namanya halim. Misalnya Bapak Ibu dijahatin, diusilin, dizalimi, kamu kok diam aja, dimaki-maki sama orang itu. Nah udahlah, kasihan dia. Itu Bapak Ibu halim namanya. Ya, kalau Allah mau buat perhitungan sama kita, habis semua Bapak Ibu yang malas-malasan salat subuh pagi ini. Rumahnya ditelungkupkan semua, kan habis semua. Tapi kan enggak langsung gitu. Nah, ditunda sampai datangnya hari kiamat itu kan. Banyak kita yang enggak puasa ditunda azabnya. Seperti itu namanya halim. Ya halim itu ya berjiwa besar ya, tidak mudah dendam, marah gara-gara dengan dosa-dosa kecil seperti itu. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Al-Baqarah 283, wala taqtumu syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Jangan sembunyikan syahadat. Syahadat itu Bapak Ibu, kalau saya membahasakannya pengakuan. Jadi seorang muslim bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, itu dia buat recognition, buat pengakuan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu pengakuan Bapak. Saya ini ilmu baru bagi saya. Jadi Nabi Muhammad itu kan di awal-awal masa dakwahnya kewajibannya kan cuma mengajak orang lain itu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan dia itu adalah Muhammad Rasulullah. Salat waktu itu belum ada Bapak Ibu. Salat itu 16 bulan sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Bahkan zakat, puasa itu di masa Madinah semua. Haji tahun 6 Hijriah bahkan belakangan betul itu. Syariat belum ada, yang ada baru tauhid itu aja. Ternyata Bapak Ibu Nabi Muhammad itu sungkan betul itu. Orang harus mengakui Tuhan itu esa, harus disandingkan pengakuan dengan dirinya adalah utusan Allah. Itu sungkan betul Nabi Muhammad. Kita sekarang nyebutnya ya enggak sungkan-sungkan karena Nabi Muhammad sudah enggak ada di tengah kita dan kita beriman sama beliau. Tapi di masa-masa dakwah ketika orang masih banyak enggak percaya sama Muhammad itu sebagai utusan Allah, bahkan disuruh syahadat, disuruh omongkan. Artinya kalau itu enggak diucapkan, syahadatnya kan enggak sah. Nabi Muhammad berat hati Bapak Ibu. Nabi Muhammad kan orangnya tidak senang diagung-agungkan, tidak senang dibesar-besarkan. Di syahadat pakai wa asyhadu anna Muhammad, Rasulullah malu, itu malu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tegur, Anda boleh malu dengan hak. Wallahu la yastahi minal haq. Sedangkan Allah tidak pernah malu kepada kebenaran. Yang Allah perintahkan itu benar, kamu harus terima itu Muhammad. Jadi di awal-awal kenabian itu Nabi Muhammad 1-2 tahun itu tidak nyaman betul itu. Ketika ada orang bersyahadat itu Nabi Muhammad tidak nyaman sama sekali. Dan peristiwa itu kembali terulang ketika Jibril mengajarkan tata cara melaksanakan sholat. Di tasyahud itu kita harus membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan berselawat Ibrahimiyah waktu itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ala. Itu Nabi Muhammad berat itu Bapak.
Karena itu bukan hanya salawat kepada beliau, tapi kepada keluarganya Nabi. Wah, berat Bapak. Kalau misalnya gini ya, Ustaz Wahyudi misalnya dalam sholat ini seandainya ya, beliau bersalawat kepada saya udah tidak pernah nih lagi ngopi semeja sama beliau. Iya kan? Berat Bapak Ibu, ngopi semeja nanti kan ngomongnya entah apa-apa gitu kan. Padahal beliau menggunakan nama saya dalam sholat beliau. Allahumma sholli ala Ustaz Mizat misalnya itu. Wa ala ali Ustaz Mizat. Jadi istri saya itu nggak saya kemana-manakan lagi. Udah malu itu bawaannya. Nabi Muhammad terulang balik. Ya, jadi itu kalau kita kan nggak mikir jauh. Ternyata ada perasaan berat di dalam diri Nabi Muhammad itu. Maka patut sekali lah kalau di Maulid ini, bulan Maulid ini kita peringatkan, menurut saya wajar sekali lah. Tanggungan beban hidupnya itu berat, Nabi Muhammad itu berat. Enggak seperti kita ya, kita kan karena enggak diagungkan seperti itu, bebas saja Bapak Ibu. Banyak kenikmatan dunia ini masih legal untuk kita nikmati kan gitu ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad digituin, waduh sudah enggak bisa apa-apa ya kan. Nabi Muhammad seperti itu ya. Baik, maka kemudian syahadat itu pengakuan ya. Masalah berikutnya gini, kita mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Itu syahadat vertikal kan. Pertanyaan berikutnya, apakah Allah juga mengaku kita sebagai hambanya? Itu pertanyaan lain. Dan itu harus serius kita pikirkan Bapak Ibu. Itu syahadat vertikal. Dalam satu tarikan nafas Bapak Ibu, syahadat vertikal itu juga menuntut adanya syahadat horizontal. Jadi Bapak Ibu sejago apapun, Bapak Ibu punya dagangan makanan, dagangannya seenak apapun Bapak Ibu racik makanan itu, tapi kalau tidak dapat pengakuan dari customer, nggak dapat syahadat dari customer, nggak akan pernah laku itu makanan. Betul kan? Jadi kita selalu mengatakan syahadat itu penting, tapi ilmu syahadatnya kita tidak paham. Dan ini kalau cerita Bapak Ibu, Ustadz Wahyudi harus siapkan makan siang kita di sini. Makanya tidak usah dicerita terlalu jauh. Tapi yang perlu saya katakan, kata kuncinya, kita mengakui Allah, Rasulullah itu Tuhan, Tuhan kita dan Rasulullah itu adalah Nabi kita. Tapi dalam saat bersamaan, Allah dan Rasul juga harus mengakui kita adalah hambanya dan umatnya bagi Nabi Muhammad. Harus itu. Jadi hubungannya resiprokal, hubungan timbal balik seperti itu. Kalau hubungan timbal balik itu kan enak, terjadi dialektika Bapak Ibu. Tapi kalau dari satu pihak itu namanya monolog, tidak terjadi dialek di situ. Maka hidup manusia itu selalu sengsara karena seperti ini. Dia tidak pernah berdialektika dengan apa yang dia yakini. Nah, kalau sudah selesai hubungan dialektika vertikal ini, maka kemudian dalam satu tarikan nafas dia juga akan berbaur dengan hubungan horizontal, syahadat horizontal. Jadi apapun profesi Bapak Ibu, apapun peran kita dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat syahadat sama orang. Harus dapat syahadat. Ini Ustaz Wahyudi sebaik apapun kelola masjid, kalau tidak diakui sama orang, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Apapun kegiatan kita ya, apapun itu. Jadi butuh syahadat, pengakuan. Maka kemudian bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu untuk mendapatkan syahadat horizontal itu, ya caranya itu asas kebermanfaatan. Makin banyak Bapak Ibu dirasa bermanfaat bagi banyak orang, makin banyak orang kemudian memberikan syahadat kepada kita, pengakuan. Maka saya selalu bilang itu sama keponakan-keponakan saya yang masih sekolah itu gini, saya bilang, kalian ini sekolah, ada yang sudah SMA, ada yang masih SMP, ada yang masih SD. Saya bilang, kalian ini sekolah jangan mikir jauh-jauh cari duit macam-macam. Kalian ini sekolah sekarang untuk mengumpulkan keahlian-keahlian. Dengan keahlian itu kalian bisa banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Jadi makin dirasa bermanfaat kita sama orang lain, syahadat yang datang kepada kita itu akan juga banyak Bapak Ibu. Nah, dalam satu tarikan nafas itulah jaminan hidup. Kalau kita bersyahadat itu jaminan hidup Bapak Ibu.
Itu namanya ilmu syahadat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sudah jauh ngomong. Kenapa ada ayat misalnya ayatnya gini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Bapak Ibu tahu semua kan ayat itu? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang disuruh cari apa? Negeri akhirat, ya kan? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Negeri akhirat yang disuruh cari. Dunia wala tansa, jangan lupa bagianmu kepada dunia. Itu berhubungan dengan ilmu syahadat, Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu destinasi tujuan hidupnya itu atau tujuan perjalanan, ini kan lagi libur panjang, mau berlibur ke Bandar Lampung, jalan darat dari Banda Aceh. Namanya kota Medan itu pasti terlewati, betul kan? Tapi kalau Bapak Ibu taruh target destinasi liburannya itu ke kota Medan, seumur hidup Lampung itu nggak akan pernah kita jangkau, betul kan? Jadi target hidupnya itu jauh dulu. Yang dekat ini gampangan nanti. Ya. Bisa paham Bapak Ibu ya? Ya, gitu. Tapi saya heran Bapak Ibu, saya sering itu misalnya ke bandara, keluar daerah, mau ke Jakarta atau ke Malaysia, itu ada orang tua mengantarkan anaknya yang mau sekolah di Malaysia atau sekolah ke Pulau Jawa. Di bandara itu sebelum masuk boarding, si orang tuanya itu memberi pesan kepada anak, nak, nanti kalau sudah di Jakarta jangan malas-malas, jangan pernah malas-malas ya, nggak usah mikir cari duit. Nah, kalau nggak ada duit telepon ayah, ya. Bergaul dengan orang-orang yang baik, jangan salah pergaulan, tapi jangan lupa sholat. Sholat jangan lupa, padahal kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu yang jangan lupa. Ini kok tapi jangan lupa sholat. Itu kan berarti ada salah pikir Bapak Ibu. Betul kan? Ya, salah pikir. Seharusnya jangan lupa Anda sholat. Jangan lupa buat baik sama orang. Ya kan? Jangan lupa kalau ada kemampuan bersedekah. Ya kan? Kan gitu seharusnya kan, dibalik logikanya. Tapi sholatnya jangan lupa. Kebanyakan kita seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin juga termasuk saya itu ya. Baik. Ya, ini fenomena yang diceritakan dalam Al-Quran. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, juga ayat waqala walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, surah Al-Hajj ayat 46. Yang buta itu bukan mata kepala kita, bukan mata fisik kita, tapi mata yang ada dalam hati kita, mata batin itu yang buta, yang dinilai sama Allah ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sabda Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak akan pernah lihat pada bentuk fisik kita. Itu bukan standar ukuran Allah. Walakinna yanzuru ila qulubikum wa amalikum, yang jadi perhatian Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati dan pekerjaan manusia, amal ya. Pekerjaan. Jadi pekerjaan itu lahirnya dari hati yang baik. Jadi kalau hati nggak baik, pekerjaan pun nggak beres. Kalau Bapak Ibu punya masalah, apapun perbuatan yang kita buat nggak sempurna itu. Misalnya di rumah lagi ada pertikaian perang dunia ketiga sama istri kita, nah, di kantor mau buat apapun, surat pun salah ketik banyak itu. Mau racik bumbu masakan, mau jualan mie, nah, mie-nya pada ndak enak itu, karena ada masalah tadi. Jadi amal itu output dari kulub. Jadi pekerjaan kita itu output dari hati yang bersih itu. Fal qulubu masdar kulla khairin wa syarrin. Yang namanya hati itu masdar, sumber dari semua kebaikan dan kejahatan. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin itu Imam Al-Ghazali itu mengatakan hati medan pertempuran antara baik dengan keburukan di situ. Tergantung manusianya. Mau dimenangkan siapa, mau dimenangkan keburukan, mau dimenangkan kejahatan, itu pilihannya sama kita semua. Ya, sehingga beliau mengatakan fanasarullah ta'ala ayusliha qulubana, kita memohon kepada Allah supaya Dia memperbaiki hati kita, wa yaghfiru dzunubana, yang memaafkan dosa kita, wa yasturu uyubana, menutup aib kita, wa yahfadhu ghuyubana, dan menjaga rahasia kita. Kita nampak baik ini karena rahasianya
ditutup dengan sitroh, dengan sutroh ya, dengan hijab sama Allah. Seandainya dibuka Bapak Ibu, waduh, Bapak Ibu duluan lari, ini tidak mau ikut lagi pengajian Ustaz Mizan, itu jahat betul orang. Begitu juga sebaliknya, kalau saya tahu Bapak Ibu ini rahasianya, waduh, saya udah nggak mau datang lagi kemari. Maka ada baiknya Bapak Ibu kita tidak mengetahui segala-galanya, ada baiknya itu. Saya ingat betul cerita Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit Az-Zuti, salah satu pendiri mazhab 4 itu. Tapi yang menceritakan bukan beliau, itu dalam kitab-kitab murid beliau, Abu Yusuf, Muhammad bin Farqad dan seterusnya, itu murid-murid beliau bercerita tentang beliau. Jadi Imam Abu Hanifah itu diberikan kelebihan sama Allah. Setiap kali dia ke tempat wudu dan melihat orang lain berwudu, dia bisa tahu orang ini baru buat dosa apa. Dia bisa tahu. Dari mana dia tahu? Dari bekas air wudu yang berpisah dari tubuh orang tersebut. Dia tahu itu. Dan itu kan memang hadis Nabi. Nabi punya kemampuan itu. Man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan wudunya baik sekali, bagus sekali, kharajat khatayahu min tahti jasadi, akan keluar dosa-dosanya itu dari seluruh anggota tubuhnya, hatta takhruja min tahti atfari, sampai keluar dari ujung-ujung kukunya yang paling dalam itu. Itu kata Rasul. Tapi Imam Ahmad hadisnya bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi sudah ilmu, itu namanya. Kalau Bapak Ibu hafal hadis, tahu maknanya, itu namanya pengetahuan. Tapi kalau sudah menjadi darah daging kita sehingga hadis itu operasional dalam diri kita, itu namanya ilmu, seperti itu. Nah, Imam Abu Hanifah bisa seperti itu. Jadi kalau ada orang sebelum ke masjid ghibah, ngomongin orang, waktu dia matmadah, kumur-kumur, yang keluar itu bangkai Bapak Ibu. Karena kan dalam Al-Quran, ayuridu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, dia seperti makan bangkai saudaranya, itu keluar bangkai, dia lihat itu dalam, aduh, seperti itu. Kalau dia sebelumnya pemabuk, wah nampak itu air mirasnya, air mabuknya itu keluar dari anggota tubuhnya waktu dia berwudu. Kalau dia senang melihat yang diharamkan sama Allah, waktu dia membasuh muka, itu keluar dosa dari matanya. Itu bisa dilihat sama Imam Abu Hanifah. Maka kadang-kadang Bapak Ibu kalau ada orang ngomong, ini orang alim Bapak Ibu, saya itu takut ketemu. Takutnya apa? Nanti jangan-jangan dosa saya bisa dia lihat semua. Takut saya itu. Nah, kalau betul-betul ada orang ini, itu ada tengku alim itu, saya takut itu. Khawatir ketemu, nanti jangan-jangan dosa kita ketahuan semua sama dia itu kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi itu membuat Imam Abu Hanifah tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Terbawa pikiran negatif. Setelah wudu kan sholat, setelah sholat biasa beliau pengajian, dilihat ini orang bekas penzina, ini orang ini pemabuk, tapi kan harus jaga rahasia itu berat Bapak Ibu, berat sekali. Maka syukurilah keadaan kita seperti ini. Banyak nggak tahu itu ternyata ringan kepala kita Bapak Ibu. Makin banyak tahu, waduh. Seandainya saya tahu semua dalam hati Bapak Ibu ini kan kacau. Saya tahu apa yang dalam hati istri saya, mungkin dia suka sama laki-laki lain, waduh, jadi kacau lagi kan gitu. Lebih bagus nggak usah tahu aja lah. Nah, jadi aman-aman aja. Ya, jadi selama dia masih dibungkus aman Bapak Ibu. Tapi kalau bungkusannya dibuka, ya kayak durian ya, durian itu kalau masih dibungkus aman. Tapi kalau bungkusannya dibuka, semerbak baunya itu terbang kemana-mana ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya padakan, saya berikan kesempatan mungkin satu penanya atau dua penanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
fatwa seperti itu seharusnya nggak selaras dengan hadis Nabi. Karena Nabi maupun dalam ayat Al-Quran Allah selalu menggunakan terminologi atau premis, ya lebih tepatnya premis fattaqullaha mastata'tum, Bapak. Takwalah kepada Allah sesanggup Anda, itu. Jadi itu premisnya. Jadi takwa itu bukan mengerjakan seluruh perintah Allah, dan itu tidak akan pernah sanggup. Tidak usah jauh-jauh lah. Saya mungkin pernah cerita sama Haji Sofyan. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi itu 800-an halaman, ya. Kitab Azkar itu 800-an halaman. Isi dari kitab Azkar itu seluruh zikir-zikir yang pernah diamalkan oleh Rasulullah dalam 24 jam keseharian hidupnya. Jadi bukan hari ini zikir ini, besok zikir lain, enggak. Nabi Muhammad dalam 24 jam kesehariannya itu zikir semua. Kalau kita disuruh ikut Nabi Muhammad seperti itu, berat enggak Bapak Ibu? Berat. Enggak bisa lagi ngopi kita Pak Haji Sofyan. Nah, enggak bisa lagi cari duit kita Pak Haji Najib. Ya enggak bisa kemana-mana lagi, enggak bisa olahraga kita. Berat Bapak Ibu, enggak akan sanggup kita. Maka Imam Nawawi jauh-jauh hari sebelum masuk ke dalam bab itu, dalam mukaddimah dia sudah ngomong, ya kerjakan zikir ini pertama sesanggup kita, yang kedua sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita kebutuhannya sedang menghadapi utang terlilit, ada juga zikirnya itu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal adha wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu zikirnya, diamalkan itu aja. Yang lain enggak usah repot kalau semua diamalkan. Yang bisa enggak bisa kemana-mana. Nah, itu dia. Jadi terminologi yang digunakan Al-Quran itu fattaqullaha mastata'tum. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Rasulullah. Kalau aku perintahkan kalian ngerjakan sesuatu, lakukan sesanggup kalian. Atau dalam hadis Bukhari yang semalam kami baru bahas itu, malam minggu sebelumnya itu, ya, karena Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum bima yatiqun. Jadi Rasulullah kalau perintahkan para sahabat selalu memerintahkan apa yang mereka sanggup. Datang sekelompok sahabat kemudian protes sama Rasul, ya Rasulullah, inna lasna kahayatika, kami tidak seperti Anda. Maksudnya apa? Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang sudah engkau lakukan maupun yang belum Anda lakukan. Sedangkan kami ini dosanya banyak tapi amalannya sedikit. Anda perintahkan kami dengan sesanggup kami lagi. Sedangkan Anda dosanya Anda ada, amalan Anda maksimal. Masa seperti itu ya Rasulullah? Fayaghdabu hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi. Marah Nabi sehingga nampak kemarahan Nabi itu dari mukanya. Seperti itu. Ya, saya khawatir kalau mufti itu keluarkan fatwa nanti diketok sama tongkat sama Nabi itu. Itu. Jadi sama sekali enggak itu ukurannya. At-taqwa hahuna. Takwa itu murni di sini Bapak Ibu. Enggak kaitan dengan amal kita itu. Ya, enggak ada kaitan. Jadi marah Nabi Muhammad, kata Rasulullah, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan yang paling mengerti kepada Allah Subhanahu wa taala itu saya, bukan kalian. Amalan minimal seperti ini juga bisa menghadirkan ketakwa asal dilakukan dengan benar caranya. Ya, maka tadi Bapak Ibu di awal premis yang digunakan itu harus benar. Sekali lagi premisnya itu jalurnya. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan premis nggak benar, itu akan berpengaruh dalam kehidupan sosial kita, akan berpengaruh kepada kehidupan politik kita dan seterusnya. Misalnya dalam kehidupan politik, saya ambil contoh, tanda orang nggak bertakwa dalam kehidupan politik. Dia sudah dapat kekuasaan, dulu dia sebelum dapat kekuasaan mungkin dizolimi dengan penguasa sebelumnya. Pada saat dia dapat penguasaan, dia membalas balik kezaliman itu, tanda dia belum bertakwa. Sapu bersih semua. Orang-orang yang profesional juga disapu bersih, tanda dia belum bertakwa. Tapi kalau dia mau berdamai dengan keadaan itu, dia pakai orang-orang yang baik, itu dalam politik. Maka kalau kita salah membahasakan takwa,
itu turunannya itu Bapak Ibu berat. Dalam semua kehidupan kita, sosial kita salah, politik kita salah, ekonomi kita salah. Contoh ekonomi apa? Bapak Ibu kalau nggak bertakwa dalam ekonomi, ketika masak, ya mau jualan mie misalnya, ya mie yang sudah hampir-hampir basi kemarin, wah diolah balik. Itu tanda orang tidak bertakwa. Dia tidak peduli sama kesehatan orang lain, yang penting dirinya untung. Itu di situ takwa di situ. Jadi premisnya harus betul Bapak Ibu. Ya tadi tidak hanya sebatas ibadah mahdah. Dalam kehidupan sosial seperti itu, banyak dia rajin, rakaat sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi tetangga di samping rumah kelaparan, dia tidak peduli. Tanda dia belum punya takwa dalam dirinya itu. Sehingga Nabi Muhammad terpaksa berkata dalam hadis itu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Siapa ya Rasulullah, tanya sahabat. Man la yu'manu jarahu bawaikahu. Orang yang tidak bisa menjamin tetangga di samping sebelahnya itu tetap dalam keadaan makan. Ya, jadi dia tidak menjamin itu, dia biarkan tetangganya dalam keadaan lapar. Itu dia tidak bertakwa. Jadi ketika Bapak Ibu salah mempremiskan takwa itu, maka konsekuensinya dalam kehidupan kita itu berkaitan Bapak Ibu. Dalam kehidupan politik, ya Bapak Ibu dalam kehidupan, misalnya Bapak Ibu nggak ikut politik tapi nyoblosnya bukan orang-orang baik, nyoblosnya orang-orang yang mau bayar sama kita, itu tanda kita tidak bertakwa, ya. Atau Bapak Ibu seorang guru, jatah ngajarnya 2 kali 45 menit, tapi kemudian Bapak Ibu pangkas 45 menit aja, 45 menit kemudian nongkrong di kedai kopi, tanda Bapak Ibu tidak bertakwa itu. Premisnya harus jelas ini Bapak Ibu. Ya, sehingga semua aktivitas kita, perilaku kita dalam keseharian, baik dalam dimensi sosial, ibadah mahdah di masjid, dalam berpolitik, dalam berekonomi, cari rezeki, semua itu diliputi oleh namanya takwa itu. Maka bukan ibadah yang jadi ukuran, ya kan? Ketika Nabi perintah sahabat ibadah seperti ini, protes sahabat, marah Nabi itu, karena bukan itu ukurannya. Tapi ibadah itu tetap penting supaya kita tetap selalu diakui sebagai hamba Tuhan. Itu fungsi ibadah. Gimana Bapak Ibu mau dapat syahadat dari Allah sedangkan Bapak Ibu tidak sholat? Kan nggak akan pernah dapat syahadat dari Allah itu. Ya, jadi ibadah itu tetap penting. Ya, tapi bukan itu yang menentukan takwa itu. Kembali kepada hadis Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Bihasbim mri'in yaqa'u minasyarri ayahkira akhahu muslim. Cukup seorang muslim itu dikatakan sudah buat jahat kalau dia punya pandangan sinis, menganggap remeh saudara muslimnya yang lain. Jadi ketika Bapak Ibu banyak sholat tapi orang lain itu Bapak Ibu anggap sebelah mata, belum takwa juga. Iya kan? Ya, belum takwa. Jadi seperti itu. Harus betul-betul komprehensif, multidimensional dalam kehidupan kita itu. Takwa itu sebenarnya terminologi berat Bapak Ibu itu. Berat, mainannya berat itu, bukan mainan ringan itu. Mainan berat itu. Kalau softwarenya software berat itu. Kita harus punya cukup kapasitas diri untuk memahami takwa itu dalam kehidupan kita. Tapi kalau kapasitas diri kita lemah, paling kita sanggupnya ibadah tok, tapi buat baik sama orang enggak sanggup. Itu tanda kapasitas diri kita belum cukup besar untuk menampung terminologi takwa itu dalam diri kita. Atau takwa di tempat cari nafkah, tapi ibadah sholat enggak, kan belum pas juga itu. Maka kapasitas diri itu harus besar betul Bapak Ibu, sehingga takwa itu betul-betul fungsional dalam diri kita. Seperti itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa diterima dan semoga bermanfaat pengajian kita pada, bukan subuh lagi ini ya, sudah pagi. Sudah pagi yang berbahagia ini. Saya mohon maaf jika terlalu banyak ngambil waktu, dan mohon maaf juga jika ada kesalahan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.